realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oke, kita langsung aja ke halaman pertama. Oh, slide 3. Wah, gatek nih, lama. Jadi seperti biasa, di tengah ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga kinerja ekonomi Q1. Ini udah ya? Belum ya? Ini udah kan? Q1 udah. Ini perbandingan negara, kita mana sih? Indonesia tuh di Q1 tuh setelah Vietnam ya. Vietnam 7,8, kita 5,61. Tapi di G20 kita nomor, inflasi tuh. Kita nomor 2 setelah India kalau nggak salah ya. Ini G20, kita kan bukan G20. Jadi kita lumayan, itu pertumbuhannya 5,61 di Q1 2026. Ini waktu kemarin saya atau analis bilang bahaya karena itu pertumbuhannya didukung oleh pemerintah aja. Dan saya udah bilang di satu TV bahwa hitungnya nggak begitu. Kalau 5,6 berasal dari mana? Anda kalikan pertumbuhan kali pangsanya. Jadi kalau saya nggak salah ingat dari 5,6 itu 2,9 dari belanja masyarakat, 1,7 dari investasi, atau sekitar 1,3% itu dari pemerintah. Jadi walaupun pemerintah tumbuhnya cepat, tapi karena pangsanya lebih kecil, total kontribusinya ya seperti itu. Jadi nggak benar bahwa daya beli masyarakat turun, ya. Belum berteknos. Mesti ingat itu bahwa angka pertumbuhan menunjukkan daya belinya malah bagus. 2,9 itu lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya loh. Kalau lihat dari pertumbuhannya aja, 5,5 untuk belanja masyarakat itu angka yang tertinggi, salah satu yang level yang tinggi. Biasanya di 4,9-5%. Jadi ketika ada yang bilang, oh bahaya karena pertumbuhan didukung oleh hanya belanja pemerintah, jadi pertumbuhannya rentan. Ternyata salah baca. Gitu bacanya kira-kira ya. Next. Inflasi juga kita relatif terkendali balik. Ini juga pernah ada yang bilang bahwa inflasi akan double digit nggak terkendali. Ternyata sampai sekarang baru 2,42%. Jadi inflasi terkendali. Ini juga membantu daya beli masyarakat kita tidak tergerus. Kenapa? Ini karena upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi betul-betul serius. Ada TPI, TPID, TPID dipimpin oleh Pak Mendagri. Jadi hasil kerja Pak Mendagri amat bagus di sini. Next. Artinya ke depan inflasi kita akan tetap terjaga. Apalagi subsidi BBM masih kita pertahankan sampai akhir tahun seperti saya bilang. Ada yang nanya, rupiahnya melemah. Gimana dampaknya ke subsidi? Waktu hitung kita emang sudah ambil angka rupiah tertentu yang berbeda dengan asumsi APBN yang kemarin. Jadi nggak usah khawatir, itu sudah kita perhitungkan. Jadi kita masih menghadapi ketidakpastian di Timur Tengah yang membuat harga komoditas bertahan di level yang tinggi seperti minyak, CPO, emas, nikel naik sedikit, tembaga juga naik. Jadi kita mengalami dunia yang seperti ini sekarang. Kalau saya hitung-hitung waktu di DC kemarin, waktu ketemu dengan G20 ketika mereka diskusi, saya dengar Amerika permintaannya apa. Menteri Keuangan ya, siapa namanya? Keuangannya bilang persyaratannya seperti apa yang saya anggap itu persyaratan seperti memperlakukan negara yang sudah kalah perang. Jadi nggak akan bisa damai dalam waktu dekat. Next. Next ini ya. Nah ini ketahanan ekonomi nasional terus ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat
untuk menjaga pertumbuhan utamanya sektor swasta. Dalam hal ini penempatan dana pemerintah di bank komersial terus disinergikan dengan strategi moneter guna memperkuat likuiditas sistem keuangan. Kalau Anda lihat base money atau M0 di bulan April tumbuhnya 14,1%. Jadi ada cukup uang di perekonomian yang akan mendrive pertumbuhan perekonomian. Jadi yang orang nggak banyak sadar ya, apa pentingnya uang tumbuh 14. Kalau kita lihat tuh Juli 2003 sampai dengan Oktober, Agustus, September tahun 2025 itu ada titik-titik di mana pertumbuhan uangnya negatif atau nol. Itu akan mematikan sektor swasta dan real sektor. Sekarang kita naikkan bersama-sama ke 14 lebih, ke double digit. Itu untuk memastikan real sektor bekerja juga. Ini strategi yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa saya atau pemerintah tidak hanya fokus membelanjakan uangnya untuk program pemerintah saja, tapi juga memastikan real sektor bisa berjalan. Caranya seperti ini. Jadi uang yang 200 triliun membantu Bank Sentral juga menambah likuiditas di sistem perekonomian kita. Jadi banyak yang dulu bilang, oh uangnya nggak ada gunanya. Berguna, karena kredit tumbuh lebih cepat, suku bunga turun, Pak swasta tumbuh sehingga pertumbuhan di triwulan keempat tumbuh 5,39, di triwulan pertama tumbuhnya 5,61. Itu adalah dampak dari kebijakan yang kita kerjakan dari sini dengan kerjasama dengan Bank Sentral yang di luar diketawain orang, ya nggak ada gunanya. Ternyata berguna. Jadi mereka mesti menulis lagi atau belajar lagi teori ekonominya atau menulis ulang teori ekonomi yang ada di kepala mereka. Jadi ini bukti real bahwa kebijakan moneter dan fiskal kalau jalannya sinergi bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kan kita ingin menjalankan dua mesin pertumbuhan, pemerintah dan swasta. Sekarang sudah mulai jalan, tapi ini saya bilang baru mulai, masih belum lari. Kita akan coba dorong terus supaya tumbuhnya makin cepat lagi ke depan. Next. Masuki triwulan kedua, aktivitas ekonomi menunjukkan tren yang beragam. Anda lihat tuh, yang menarik penjualan mobil dan motor sempat negatif kan waktu Maret karena mungkin musiman lebaran. Mungkin harusnya kalau year on year musimannya hilang, tapi ternyata enggak tuh, nggak bisa hilang. Tetap aja minus 17,1% di bulan Maret. Tapi di April lihat penjualan mobil tumbuhnya berapa? 55%. Penjualan motor tumbuh 28,1. Jadi daya beli masyarakat masih ada. April, Mei, Juni saya pikir akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian. Keyakinan konsumen agak turun sedikit di bulan April, tapi masih pada level yang tinggi, yang bukan di level yang mengkhawatirkan. Anda lihat konsumsi BBM naik, itu menunjukkan aktivitas yang naik. Total penjualan listrik juga naik tuh sebelah kanannya di bulan April. Itu industri mulai jalan lagi tuh. Terus konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berhubungan dengan pembangunan, di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti. Artinya investasi akan tumbuh cepat juga di triwulan kedua tahun ini. Ini data ini mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua. Tapi setelah melihat data seperti ini, bagus. Artinya apa? Daya belinya masih terjaga. Saya bukan bicara atas opini saya aja. Saya lihat data, saya terjemahkan. Tim kami di keuangan menerjemahkan data ini dari waktu ke waktu. Jadi saya nggak main-main. Orangnya ada banyak nih. Siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Herman, Man. Di bawah kamu ada berapa orang? 350 researcher. Research semua. Kira-kira sebagian besar ngajarin ini kan, menganalisa pasar dan lain-lain kan, termasuk peraturan.
Di tempatnya Pak Ferry ada berapa? Mana Ferry? Berapa tempatnya Pak Ferry? Dia PLT tempatnya Pak Febrio waktu itu ya. Di Joseph. Berapa di bawah kamu? Pegawai dia berapa? Lu tidur terus kalau tanya nggak bisa jawab. 84. Kenapa Pak Sekjen yang jawab? Pak Ferry 84. 384, ambil 400 juga. 400 orang juga. Itu jumlah yang kebanyakan kali ya. Banyak, ada jumlahnya banyak dan mereka jago-jago. Tadi saya ke tempat dia beberapa orang dokter loh. Jadi mungkin underutilized ya. Akan kita manfaatkan ke depan. Tapi yang jelas ini dimonitor terus oleh ahli-ahli yang kita punya. Oke, next. Jadi ini apa? Betul. Tekanan eksternal masih menjadi tantangan sehingga perlu terus waspada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi domestik ke depan. Yang jelas itu sudah menimbulkan sentimen negatif ke nilai tukar kita. Asumsi dasar makro 2026. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi saya sudah bilang tadi 5,61. Di sisi lain inflasi tetap dikelola dengan baik, tetap terjaga ya. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi subsidi ya, untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi orang, saya dikritik tuh di luar, apa kamu buang-buang uang? Kan uangnya lebih baik kamu ambil untuk pakai untuk membangun gitu. Tapi mereka kan nggak tahu Indonesia. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang saya punya pun nggak akan saya bisa pakai untuk membangun apa keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini. Jadi strateginya sudah cukup baik kan. Buktinya apa? Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia kita masih bisa tumbuh 5,6. Walaupun ada yang majalah yang bilang oh itu pemerintah Presiden Prabowo ngabisin duit. Enggak. Semuanya dilakukan dengan terukur. Saya punya tadi 400 orang, 800 researcher yang melototin ini terus. Ya kalau mereka salah ya misalnya kita pecat lah, gampang lah. Betul kan? Pak Ferry, betul ya? Berani? Berani nggak lo mempertanggungjawabkan hasil risetnya? Pak Herman juga berani kan? Ya kalau salah awas saja. Jadi pemerintah secara proaktif tetap menjaga ketahanan sektor keuangan domestik di tengah sentimen risk of global. Jadi rupiah gonjang-ganjing. Pemerintah terpaksa, bukan pemerintah ya, saya pemerintah ya, terpaksa boleh ya, melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi. Kami sudah masuk mulai minggu lalu Jumat, Senin, Selasa. Hari ini masuk berapa Pak Minto? 800 ya? Oh 1,3 triliun masuk ya. Tapi akibatnya yield bond turun. Asing ikut masuk. Hari ini di pasar sekunder masuk 500 miliar. Di pasar primer masuk 1,3 ya. 1,68 triliun. Jadi tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan harusnya. Mungkin nggak semuanya instan ya. Sebagian beberapa hari kemudian apa ya? Apa sudah langsung eksekusi Pak? Dolarnya settlementnya 2 hari lagi. Tapi yang jelas di tengah gonjang-ganjing seperti itu, asing mulai masuk ke sini. Jadi saya monitor dari waktu ke waktu, pagi jam 11 pasti Pak Minto saya telepon. Pak Minto sudah masuk berapa? Nanti jam 4 saya telepon lagi. Sampai mana? Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Lu kesel sama gue ya? Siapa yang kesel? Sama Pak Prima. Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak.
kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya bisanya di bond, saya masuk bond. Tapi udah kelihatan tuh, sudah masuk sebesar itu. Bumi, kalau yang global bond kapan? Sudah settle, sudah dibeli. Oh, tutupnya kapan? Market itu tutupnya kapan? Enggak, itu kan pembayarannya. Tutup transaksinya kapan? Tutup auctionnya. Oh, banyak yang masuk kan? Anda kalau akan berapa kira-kira? 1,6 sampai 1,8 miliar dolar. Ya, gitu ya. Ya, gitu kan? 1,6 sampai 1,8 kan? Kira-kira targetnya. Ya, berapa? Lebih tinggi dari yang perkiraan saya. Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi selama kita jaga stabilitas bond itu mungkin di luar negeri lebih stabil ya Pak ya. Itu masuknya apa sih? Oh, global bond ya. Tapi kalau kepercayaan ke kita kurang, mereka nggak akan masuk. Yang tadi masuk ke rupiah berapa? 1,2 ya Pak ya? Satu yang berapa tadi? Berapa triliun? Yang tadi 1,3 tadi. 1,68 itu masuk ke rupiah bond asing. Nanti 2 sampai 3 yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Untung lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama. Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya? Pak Minto. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang lu udah berapa, masuk, uang berapa, ya Pak Prima ya. Jadi kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya, kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu Pak? Baru ingat sekarang kelihatannya. Enggak, dulu belum perlu, sekarang rasa diperlukan, jadi kita cari segala cara yang ada di tangan kita untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar kita. Oke. Masuk ke APBN. Nah, ini ada berita gembira nih. Next APBN. Realisasi sampai dengan April tahun 2026. Saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 104,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret, para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 3 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4, jadi defisitnya 3,6. Oke, sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan, berarti setahun kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka gue udah aman, cara nari sekarang. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi 28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16% dan mungkin akan lebih tinggi lagi kata Pak Dirjen. Mungkin mendekati 20% ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Lu insya Allah Prima apa insya Allah lu? Insya Allah Bimo. Bagusan mana? Kalau si Prima insya Allahnya benar. Lu mungkin benar ya. Ya artinya kita akan usahakan ke arah sana. Ini jelas lebih bagus prospeknya dibanding tahun lalu. Ketika kita babak belur ya Pak Bimo ya.
Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajak. Minus 10,8, enggak full year. Masih turun. Tuh lihat triwulan pertama April tahun lalu minus 10,8, sekarang 16,1 pertumbuhan. Jadi lumayan lah. Terus pada saat yang bersamaan belanja pemerintah juga kita nggak kendorin. PNBP juga lumayan tumbuhnya tuh 11,8% tuh. Dan itu kan angkanya besar, 171,3 triliun rupiah. Terus belanja negara tetap kita gendor untuk cepat. Jadi yang tadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm, tetap aja belanja cepat. Itu sampai April tumbuhnya adalah 34,3% dibanding dengan tahun lalu. Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi pemerintah, swasta lain lagi. Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke APBN cuma di bawah 10%. Swasta tuh ya berarti sisanya sekitar 90% lebih. Oke, kita lihat belanja kementerian lembaga tumbuhnya 57,9%, belanja non kementerian lembaga tumbuhnya 45,2%. Jadi kita memang ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun. Dilihatnya pendapatan negara tumbuhnya akhirnya 918,4 triliun atau tumbuh 13. Belanja negara udah 1.000 triliun, itu 34,3% dari PDB. Defisitnya 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Saya pengen tahu besok ada nggak yang nulis, berarti sepanjang tahun ini defisit sekitar 1,8. Pasti Anda nggak bilang gitu kan? Gue yakin. Apalagi Bloomberg Technos. Pasti bilang, wah walaupun menurun pasti ada apa, ada itu. Nggak mungkin dikali 3, itu hitung yang salah. Waktu kemarin mereka hitung begitu kan semuanya. 0,9 kali 4 berarti 3,6, bahaya. Nah sekarang Anda bisa bilang nggak? Bagus sekali gitu. Nggak mungkin Anda muji pemerintah kan. Tapi ini data yang ada. Jadi kita nggak main-main nih. Jadi saya duga sih pajak dan bea cukai, Anda lihat satu, bea cukai itu. Bea cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6%. Walaupun tumbuhnya kecil, kalau sampai Maret kemarin kan negatif. Saya yakin ke depan akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena hasil reformasi yang kita lakukan di pajak maupun di bea cukai. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja Pak Bino dan tim, juga Pak Jaka dan tim. Betul ya Pak Jaka ya? Pak Jaka nggak ada ya? Hah? Pak Jaka mana? Gue tanya nih, di tempat lain. Tahun ini tumbuh berapa kira-kira pendapatan bea cukai? Tahun ini tumbuh berapa? Prediksi Anda? Kecil amat lu, Pak Jaka nggak bilang segitu tadi. Angka lo beda nggak dirjen lo? Lain kali kalau dengan Pak Jaka, lengkapin kamu dengan informasi yang perlu. Jadi kalau saya tanya, Anda bisa jawab ya. Jadi gitu. Reformasi dan restrukturisasi di pajak dan bea cukai sudah memberikan hasil yang positif. Nanti kan kita perbaiki lagi di bea cukai, IT-nya ya. Terus scanner, kita akan invest di scanner di pelabuhan-pelabuhan supaya yang run kita bukan perusahaan lain. Terus bukan perusahaan lain ya. Biaya operasional bea cukai juga akan kita tingkatkan supaya mereka bisa kerja lebih baik. Mana? Dibilang ada. Lu ikut sama siapa? Mana? Jadi itu keadaannya. Next. Ini ada siapa brand? Maret sampai dengan April dibandingin nih. Tuh lihat tuh. Timbangan primer Maret 95 minus. Sekarang positif 98. Terus Maret defisitnya
0,9, sekarang 0,6, jauh lebih bagus. Di atas, itu kali yang utama ya. Belanja kementerian lembaga kan tetap tumbuh 200 triliun tuh. Dari Maret ke April. Ya rate-nya sama, kalau itu berarti triwulan kedua bisa 600 triliun lebih. Jadi daya dorong dari belanja pemerintah nggak akan kita kurangin. Anda lihat tuh, cukai sebelumnya, mana pertumbuhannya? 25 nggak ada pertumbuhannya. Hanya 67,9, sekarang udah 100,6, itu naik dari Maret ke April, naiknya berapa? 23 triliun, 33 ya? 33 triliun, 33 triliun ya. Itu hampir 50%. Jadi Anda lihat nih, bea dan cukai kerjanya membaik secara signifikan dalam waktu 1 bulan. Ke depan akan lebih bagus lagi. Next. Pendapat negara sudah saya bilang tadi ya, pertumbuhannya seperti apa, 13%, penerimaan pajak 13,7 totalnya, perpajakan. Pajaknya 16, bea cukainya positif 0,6, PNBP tumbuhnya lumayan tuh 11%. Ada nggak coba balik-balik sebelumnya? PNBP Maret banding April, Maret 112, April sudah naik ke 171. Berarti PNBP-nya nambah berapa tuh? 60 triliun. 49 ya? 59 triliun. Itu hampir 50% juga. Jadi kinerjanya amat baik. Saya pikir tadinya akan turun karena banyak orang bilang di bulan April kondisi melambat. Ternyata enggak nih. Ini menunjukkan semuanya ada tetap kinerja ekonomi yang kuat. Tidak ada indikasi perlambatan domestic demand sama sekali dari data ini. Ya betul. Lu namanya siapa ya? Dari Bloomberg Techno siapa namanya? Ya? Miss. Aku pakai Miss namanya. Miss Francisca. Kayak gitu keadaannya. Jangan bilang jelek terus. Jadi kalau bicara lihat data, keadaan seperti ini. Sebetulnya saya juga ketika orang bilang ada perburukan, saya yang paling khawatir karena leher saya ditaruh di situ kan. Kalau jelek, gue udah pecat duluan. Jadi kita lihat gimana kondisi ekonomi dan kita usahakan mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu, bukan hanya ngasih duit ya. Kembali ke sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain. Pokoknya yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepet-cepet, dipercepat. Jadi untuk memastikan ekonominya momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Cuman aneh, kenapa rupiah melemah? Ada tanya bank sentral itu. Oke, next. Udah ya, next. Pertumbuhan pajak sampai dengan April 2006 tumbuh solid ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu. Dari pertumbuhan realisnya tumbuhnya 16%, pajak udah dibilang tadi. Yang menarik adalah sebelah kiri PPh orang pribadi naiknya 25%, PPN dan PPNBM naiknya 40%. Ini kan yang menarik PPh orang pribadi dan PPh 21 kan. Ini pajak penghasilan kan. Gaji karyawan. Kok tumbuhnya 21%? Berarti kan kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur. Ini yang bikin saya bingung sebetulnya. Tapi ini yang kita lihat bukan perasaan saya nih. Tapi datanya bicara seperti apa. Ini data yang berbunyi seperti ini. Kalau PPh badan dan deposit PPh badan itu 5,1% naiknya, biasanya mereka suka window dressing juga tuh. Nanti pada akhir tahun kelihatan seperti apa. Tapi yang jelas itu juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Saya pikir ruangnya masih terbuka lebar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ini PPN dan PPNBM yang naik tumbuhnya 40% yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memang masih tinggi karena belanja dan segalanya masih tinggi tuh, sehingga PPN-nya naik 40%. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa
ekonomi sedang melambat dengan signifikan, apalagi mereka bilang menuju krisis 97-98. Banyak yang bilang gitu kan di TikTok. Gue sekarang terpaksa lihat TikTok deh, karena yang lain juga lihat TikTok. Ya, karena rupiah to some extent dipengaruhi oleh TikTok juga kelihatannya tuh. Lek-lekin terus. Terpaksa kita lihat. Jadi ini data yang bicara. Ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April. Mei belum keluar ya. Kita masih Mei kan sekarang. Baru mulai. Baru tengah. Tanggal, yang baru nih, tanggal 19. Oke, next. Berikutnya. Ini sektor-sektor yang berkontribusi besar untuk mencatat pertumbuhan, misalnya pengolahan tumbuh 5,6%, terus konsumsi dan real estate masih tumbuh 1,3%, agak melambat ya, tapi saya pikir kalau dari penjualan tadi, dari penjualan semen kan naik kencang ya, ini pasti bentar lagi naik juga. Perdagangan tumbuh 16,2%, jadi masih ada yang beli tuh. Terus pertambangan juga walaupun ribut-ribut masih 5,4% juga mungkin karena harga dunia yang bagus ya. Next. Berikutnya. Penerimaan kepabean dan cukai membaik, totalnya mencapai 100,6, tumbuh 0,6%. Yang kita lihat apa? Sebelumnya tuh kita yang itu ya, yang Januari, Februari, Maret tuh. Januari minus 14% pertumbuhannya, Februari minus 14, Maret minus 12, sekarang sudah positif 0,6. Ke depan akan lebih positif lagi. Jadi memang ada perbaikan di aktivitas ekspor, impor, dan yang lain-lain. Next. Pengawasan kepabeanan dan cukai, saya pengen lihat di sini, perlihatkan di sini bahwa Pak Jaka dan kawan-kawan di Bea Cukai sudah melakukan kerja yang serius sekali. Itu lihat jumlah rokok ilegal yang ditangkap di tahun 2005 itu 303 juta batang, di tahun 2026 mencapai 684 juta batang, naik lebih dari, April itu naik lebih dari 100%, 2 kali lipat jadinya. Jadi kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya ya. Betul nggak Mas? Oh, kata Presiden begitu, Pak udah membaik. Presiden ketawa, hahaha. Mereka udah mulai pada takut ya? Iya kayaknya Pak. Tapi kita nggak peduli, yang penting kinerjanya membaik. Jadi nanti ke depan teknologi yang diterapkan di sana, saya pikir ini akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman di Bea Cukai terus kerja seperti itu ya. Kalau nggak kita pindahin, kita rumahkan. Penindakan narkotika telah dilaksanakan sebanyak 522 kali dengan barang bukti mencapai 3,31 ton. Salah satu hasil penindakannya adalah keberhasilan tim gabungan Polri dan Bea Cukai dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika selama 2 hari berturut-turut di Pelabuhan Bakauheni. Ini orang Bea Cukai protes sama saya, Pak katanya, kami kerja bareng dengan polisi, tapi begitu ada show penangkapan yang menunjukkan itu hanya polisi aja, kami nggak kebagian katanya. Kalau gitu lain kali lu ikut. Biar namanya ada juga, ini kan tim gabungan. Tapi yang jelas Bea Cukai sudah bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Next. Relasi PNBP juga tumbuh dengan baik 20% year on year, sudah saya bilang tadi kan. PNBP SDA tumbuh 3,9%, terutama disebabkan kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Kinerja PNBP Kementerian KL tumbuh 49,2%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi. Ini berarti Komdiji ya? Serta pendapatan, itu Komdiji ya? Serta pendapatan denda administrasi di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. PKH kali yang banyak ya. Dapat berapa? Udah sampai 10 triliun lebih ya. 10 triliun yang kemarin ya.
Pendapatan BU tumbuh 26,6%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Jadi kenaikannya amat signifikan. Next. Belanja negara, itu saya bilang tadi, tumbuhnya 34,4%, belanja pemerintah pusatnya 51% tumbuhnya, kementerian lembaga 57,9%, non-kementerian lembaga 45,2%. Transfer ke daerah kita lakukan walaupun agak turun sedikit ya. Tapi transfernya tetap lancar sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi ini kita lihat di sini, kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Next. Ini kita ngurus sini kan. Maksudnya pemerintah pusat, Anda lihat yang pertumbuhannya itu 51,1% sampai dengan April dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anda lihat pertumbuhannya kan sekarang lebih signifikan sekali. Di samping tahun lalu juga rendah, tapi memang ada percepatan belanja. Jadi kita nggak main-main, kita bilang kita akan dorong belanja pemerintah. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika ada pertumbuhan ekonomi lebih cepat, bukan terjadi secara otomatis. Terjadi karena berbagai macam faktor. Ini strategi Pak Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nanti mungkin 2029 bisa mendekati yang ditargetkan. Next. Hasil belanja Kementerian Lembaga tumbuh tinggi 26,5% dari APBN mencapai 400,5 triliun. Belanja pegawai tumbuh 24,4%. Belanja barang tumbuh 130% dari 71 ke 164,6%, 104,2%. Belanja modal juga tumbuh 43,6% dari 36,7 sekarang naik ke 56,2. Ini peningkatan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, yaitu pembangunan jaringan dan irigasi. Untuk belanja bansos juga kita nggak sayang-sayang duit, kita belanjain tumbuhnya 30,2%, dari 43,6 sekarang menjadi 56,7%. Penyaluran bansos untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat. Jadi data ada hal yang penting buat kita, bukan untuk kecampur, tapi kita ingin tahu data yang betul di masyarakat seperti apa. Tahun ini BPS minta anggaran tambah untuk melakukan Susenas dan melengkapi data Susenas. Kita kasih berapa triliun? 3 triliun tambahannya ya. Totalnya jadi 6 ya. Untuk BPS. Tambahnya 3 kan, totalnya jadi berapa? Lalu tidur lu. Dia tidur. Jadi kayak gitu. Jadi yang dia minta kita kasih untuk memastikan sensusnya dilakukan dengan benar dan data sen dilengkapi dengan benar, dilengkapi dengan cepat dan baik. Sudah kita lengkapi. Total, tambahan itu kan? Jadi totalnya berapa? Lu belum pernah lihat Dirjen tegang kan? Oh lu lupa dia, gak apa-apa. Kita 6-7 triliun jadi total untuk BPS tuh. Jadi kita lengkapi dengan baik. Next. Belanja sebagai kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kita bayar dengan sesuai ini dengan ininya dah. Dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan kok sekarang udah betul kan, Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar subsidinya semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%, 70%. Itu yang membuat Pertamina keadaan finansialnya lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika dia perlu beli minyak tambahan dengan harga lebih tinggi, dia nggak pernah lagi minta uang ke pemerintah karena kondisi finansialnya sudah cukup baik. Ini BBM
realisasi BBM naik 8,2%, LPG 3 kg naik 3,7%, belum semua ya. Listrik bersubsidi naik 2,2%, pupuk naik 25,2%, realisasinya 2,9 triliun ya. Debitur kur naik 1,4%, ada 1,54 juta debitur kur. Next. Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat. Tahanan pangan untuk sampai dengan April 61,3 triliun, itu melalui belanja Kementerian Lembaga 9,8 triliun, subsidi pupuk 28,8 triliun, itu di depan kita bayar ya. Bulog 22,7 triliun. Yang dua di bawah itu kita rubah polanya, biasanya dibayar di belakang, sekarang dibayar di depan sesuai dengan permintaan ya. Sehingga cost of fund mereka bisa tertekan ke bawah. Itu yang membuat juga pupuk bisa melakukan ekspor. Untuk Bulog, investasi pada Bulog ini untuk mendukung pembelian beras, gabah, dan jagung petani. Per 30 April 2026 telah digunakan untuk menyerap beras sebesar 13,9 ribu ton, gabah 3,5 juta ton, dan jagung 2,1 ribu ton, semua dari petani. Yang itu MBG itu sudah mencapai 75 triliun. Itu 22,4% dari PBN yang sebesar 335 triliun. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Angka kita berapa sekarang? Berapa Pak Darto? 268. Tapi nanti ada penghematan lebih lanjut. Itu untuk 60 apa? Apanya? 6,9 kan, hampir 7 kan. Masa gue lebih ingat daripada lu? Lu kan dia lupa. Hah? Gue lebih tua ya. Masih lebih ingat sedikit. Jadi itu dipakai untuk 61,96 juta penerima 27.952 SPPG. Ini program yang bagus, akan kita terus dukung, tapi dengan peningkatan efisiensinya nanti ke depan. Next. Penyaluran TKD juga tetap kita salurkan 256,8 triliun, itu 37,1% dari APBN. Oke, next. Itu termasuk yang untuk itu ya, untuk Aceh. Sudah aman? Sudah keluar? Oh, yang tambahan balikan ke normal sudah keluar ya, dipercepatkan, sudah keluar semua. Yang belum lancar adalah yang rekonstruksi ya. Itu masih kita berharap itu kita percepat nanti. Tapi yang jelas Aceh dan itu sudah punya uang untuk membangun daerahnya kan. Gak teriak-teriak kan mereka sekarang, karena udah punya uang cukup kan. Itu jadinya. Jadi kita pastikan kewajiban pemerintah untuk membangun kembali daerah itu, Aceh, bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu semua kewajiban pemerintahnya dipenuhi dengan tepat waktu. Mungkin itu aja. Lagi? Ini masalah pembiayaan ya, tadi kekurangannya dibayar oleh Pak Min, dibiayain oleh bond. Pembiayaan anggaran sekarang sudah 298,5 triliun rupiah. Ini sesuai dengan rencana ya Pak Minto ya. Oke, next, nggak ada lagi ya. Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar 305,5 triliun, pembayaran utang, non-utang minus 7. Artinya apa tuh? Sudah keluar 7. Jumlahnya semua 298,5 triliun rupiah. Dan perlu dicatat, karena kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utangnya Pak ya. Dan kita akan jaga terus
kredibilitas APBN kita. Coba yang SNP ada nggak? SNP? Yang lampiran. Salah satu concern kita, concern lembaga pemerintah ke kita kan katanya pembayaran bunganya dibanding pendapatannya tinggi. Kalau hitung-hitungan kasar, pakai anggaran aja 20%. Tapi nggak seperti itu, rupanya pendapatannya dimasukkan juga pendapatan seluruh pemerintah daerah Pak ya. Hitungan PSNP seperti itu, General Government Income Pak. Jadi kalau kata SNP, kita sedikit di atas 15%, mana angkanya? Nah, kok yang sebelumnya, tahun lalu, kita sedikit di atas 15%, 15,25 ya. Tapi untuk tahun 2006, ini hitungan SNP sendiri yang kita lihat. Prediksi mereka berapa? Tahun ini 14,34. Jadi sudah membaik di bawah dari level yang bahaya. Ini menurut SNP sendiri. Tapi tentu mereka akan lihat apakah betul bisa mencapai ini. Tapi menurut prediksi mereka sekarang seperti itu keadaannya. Jadi kita akan pastikan nanti pada waktu SNP kesini bahwa kita akan menuju ke arah sana dengan memastikan bahwa anggaran-anggaran yang disusun di APBN ya akan dicapai dengan baik, terutama bagian pendapatannya. Saya yakin akan bisa lebih karena pajak dan bea cukai kinerja lebih bagus dibanding tahun lalu. Jadi ini satu-satunya kelemahan kita di fiskal ini sekarang kita lihat SNP aja udah nurunin ke 14,3. Jadi harusnya kita dalam posisi yang aman, nggak akan downgrade. Ini yang orang-orang di luar banyak nggak tahu. Yang pernah nanya ke saya siapa ya? Rasio pembayaran ke income, lu ya? NBC bukan? Oh nggak pernah nanya. Mana yang pernah nanya? Kan ada yang nanya ke saya itu kan. Pak itu udah tinggi, lu yang pakai baju merah. Lu yang nanya ya? Kamu yang suka nanya ke saya? Ya? Bukan. Sekarang nggak ada yang ngaku. Ini angka SNP ini pada hitungan mereka untuk kita tahun ini seperti ini. Jadi mereka estimate kita dalam keadaan yang baik kondisi fiskalnya. Ada yang bilang kan siapa ya? Bahwa gara-gara fiskal berantakan rupiah melemah. Fiskalnya bagus sekali kok. Apalagi kalau kita mau pakai ukuran debt to GDP kita masih di 40%. Defisit to GDP kita di bawah 3%. Yang lain udah berantakan semua. Jadi ekonomi kita membaik, fiskal tetap terjaga juga dengan baik. Itu sebetulnya trik yang ajaib. Kenapa bisa begitu? Karena kita cukup pandai untuk memastikan juga private sector memberi kontribusi ke perekonomian. Itu kuncinya sebetulnya. Saya tidak memastikan program pemerintah saja yang berjalan. Jadi Pak Presiden sudah memastikan juga bahwa programnya dia bisa membantu sektor swasta. Dan itu yang tidak diketahui ekonom di luar. Jadi perbaikan ekonomi yang tumbuhnya lebih cepat, yang katanya ajaib nggak masuk akal, itu bukan terjadi sembarangan. Itu terjadi didesain oleh Pak Presiden. Hanya tangan kanan, hanya tangan, bagian tangan yang memastikan itu berjalan. Artinya, desain Pak Presiden benar dan ke depan akan membaik terus kita. Ingat, yang pertama terjadi ketika ekonomi global gonjang-ganjing. Anda pasti bilang, oh belum mulai. April ya lebih bagus lagi kita kan. Jadi ini yang mesti disebarkan ke teman-teman, oleh teman-teman ke media, bukan ke media, ke masyarakat bahwa inilah keadaan sesungguhnya dari ekonomi kita. Fiskal terjaga, pertumbuhan lebih cepat karena strategi Bapak Presiden amat baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu dari saya, terima kasih.